Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Untuk trading di tanggal 1 Mei 2024 di bulan yang baru ya teman-teman. Semoga di bulan Mei ini bisa cuan kotos-kotos lah gitu ya. Jadi seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi ini dasarnya adalah hasil analisa saya yang menurut saya menarik. Dan teman-teman saya harap melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham ya bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing ya seperti itu. Dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan naik. Jadi saya harap bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, untuk tanggal 1 Mei ini ada 4 saham ya, Hill, Wins dan juga Pegas ini saham yang kemarin main ya, menurut saya ini main dan secara data transaksi masih oke. Dan yang keempat ini ada cerita lucu lah di saham ini. Nanti kita lihat ya, menurut saya masih menarik tapi yang nggak menarik-menarik banget lah ya. Dan tiga ini pun ya mostly sebenarnya volatilitasnya nggak terlalu, tapi Hill sih iya ya. Ya kita lihat aja nanti pembahasannya ya teman-teman. Oke, yang pertama ini saham Hill. Ini udah kali ketiga ya saya rekom, kali ketiga atau kali keempat saya rekom. Dan kemarin saya tarik garis ini, saya bilang ini area resistnya dan dijebol ya, resistnya dijebol ya, nggak tahu nih besok dia masih akan kuat apa enggak. Tapi kalau ngelihat secara volume ya, di volume di average-nya aja, secara average volume 20 hari terakhir aja ini masih terus volumenya tinggi, volumenya besar ya, dan sahamnya sangat liquid ya teman-teman. Ini menurut saya masih menarik. Ya, ini paling nanti musuhnya adalah bursa ya. Apakah dijegal apa enggak? Biasanya saham yang ngasih cuan suka-suka uh, dikasih tato sama bursa ya, itulah teman-teman. Tapi bisa, masih menurut saya masih menarik ya. Yang kedua ini Wins. Wins ini juga hari kemarin di perdagangan sebelum libur ya, hari Selasa ya teman-teman. Hari Selasa tanggal 30 ya, kalau saya nggak salah benar ya, tanggal 30. Yes, tanggal 30 ini juga data transaksinya menurut saya ada akumulasi yang jelas dan sahamnya naik 14% ya. Sahamnya naik 14%. Dia memang volumenya naik besar ya, tapi pernah terjadi berkali-kali ya, setelah walaupun naik dengan volume yang lumayan besar, besoknya dia ada koreksi ya. Besoknya ada koreksi dan saya nggak tahu ini apakah momentum sesaat ya. Hill, Wins sama Pegas ini dari sektor yang sama ya, minyak gas dan batu bara ya teman-teman. Minyak gas dan batu bara ya. Ini saham Pegas juga menurut saya menarik, data transaksinya oke dan dia naik 11%. Kalau saya nggak salah ada sentimen laporan keuangannya bagus gitu ya. Laporan keuangannya bagus dan direspon market naik 11% ya. Tapi kalau kita lihat ini kan minyak gas dan batu bara sektornya. Tiga saham ini adalah saham dengan sektor yang sama. Tapi kalau kita lihat secara ini ya, di indeks di harga komoditas ya, minyak mentah dan gas ini ya malah terkoreksi gitu ya indeksnya ya. Dan ditambah juga indeksnya Amerika juga masih mostly koreksi, Eropa juga sama koreksi, yang Asia beberapa ada yang udah mulai hijau. Ya artinya marketnya secara global menurut saya masih belum terlalu oke, belum terlalu confirm. Jadi Wins, Hill sama Pegas ini coba cari momentum jangka pendek ya kalau saya boleh menyarankan. Sebenarnya sahamnya sih saham besar dan ini gap up-nya jauh sekali ya teman-teman. Volumenya juga luar biasa ya. Volumenya luar biasa. Jadi ya kita lihat aja pergerakannya besok. Kalau seandainya ngelihat pola dari chart yang sebelumnya gitu ya, pola chart yang sebelumnya berarti harusnya dia ngejar resist yang di area sini ya, nih sini ketemu sini, karena ini kena juga di sini ya. Nah ya mungkin ke 1500 something lah ya, 1500-an gitu ya. Ya menurut saya itu sih teman-teman. Sisanya paling satu lagi saham MHKI. Saham MHKI ini asumsi saya ini market makernya atau apa ya, konsorsium market makernya ini masih berjuang keras untuk bisa mendistribusikan sahamnya, karena ini ya YJ 2929, KI 2626, XA 178,
17.7, jadi dia yang mengakumulasi gitu ya. Terus ada YP juga yang transaksinya cukup lumayan besar ya. Ya sebenarnya ini maksudnya apa? Ya saya harap ya teman-teman yang paham, yang ngerti, ya harusnya paham lah ya. Ini kan sisanya ini yang secara net buy besar, ini juga mainannya kan tadi kalau kita lihat di KI, AO juga nggak AO. AO enggak teman-teman. Kalau dilihat secara net AO enggak ya, dan memang transaksinya pun ya net buy-nya kecil ya. Net buy kecil. Nah, ini banyak retail malah udah pada ya asumsinya jualan lah gitu ya. Ya sebenarnya saham ini masih di-maintain ya. Secara melihat data transaksi saham ini masih di-maintain. Mereka masih oper-operan gitu ya, masih oper-operan belum goal gitu ya. Tapi ya kita bisa manfaatin cuan secara singkat aja sih ya dari saham ini. Sisanya sih itu teman-teman, kalau ngelihat market global yang masih belum terlalu oke, saya masih ya scalping seperti biasa ya, cari momentum jangka pendek aja. Ya sahamnya Pak PP masih oke, menurut saya juga nih sahamnya Pak PP masih oke. Ya kalau kita lihat kemarin saya sempat rekom PTRO, tapi PTRO koreksi ya. Saya langsung jual kemarin sebelum dia turun banyak, satu tick di harga opening, di bawahnya saya langsung jual. Nanti saya coba buatin videonya yang masih lanjut BRPT. BRPT ini biasanya geraknya lambat tapi dia malah jadi leader sahamnya Pak PP. Ini kalau kita perhatikan brand BRPT cuan ya, kita lihat aja ya masih menarik kah? Saya juga soalnya dibilang ragu ya, saya bilang ragu ya, terlebih brand yang bikin saya ragu. BRPT sih kalau ngeliat gini, wah ini oke lah ya, ini kan foreign gitu ya. Sama di Pegas juga foreign, di tengah asing yang masih terus-terusan net sell gitu ya, ini asingnya rakus beli ya, foreign rakus beli ya, yang jualan dari domestik atau lokal ya, ini pertanda bagus. BRPT oke ya, ini langsung lanjut, sorry biar agak lompat-lompat pembahasannya, tapi brand asumsi saya agak hati-hati. Kenapa agak hati-hati? Ini rawan kena jegal bursa ya. Ya nggak tahu ya. Saya soalnya kalau naik kalau entry di saham atau swing di saham-saham yang naiknya udah cukup panjang kayak Hill, Brand, Cuan gitu ya. Saya takut itu sahamnya tiba-tiba di UMA atau di suspend, langsung bahaya ya teman-teman. Akhirnya nggak bisa keluar, begitu open suspendnya biasanya takutnya malah ambrol terus-terusan gitu ya. Ya itulah, kalau di saham-saham yang Pak PP yang menurut saya menarik untuk di swing pendek pun saya nggak berani ambil posisi lama kayak PTRO kemarin ya. Begitu cuan langsung cepet buru-buru bungkus aja. Saya takut soalnya dijegal bursa kalau saham-saham market cap gede dia naik terus-terusan gitu. Paling itu aja sih teman-teman dari saya. Masih ada Hill, Wins, Pegas, MHKI masih belum begitu seru ya, mungkin nanti di tanggal 7 akan ada IPO data ya. Nggak tahu nih Sola jadi apa enggak. Paling sih itu ya teman-teman dari saya. Ya semoga bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain yang mungkin menarik untuk dipantau, boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.